Halo, selamat siang Sobat Pramidaya. Ketemu lagi di podcast Pramidaya bersama saya Dr. Henry. Kali ini saya akan berbincang bersama Ketua Pramidaya, Dr. Henry Boyke Sitompul, spesialis bedah Dinex. Selamat siang, Dokter. Siang, Dokter Henry. Ya, gimana nih? Kita bincang-bincang dulu ya. Iya. Ya, sedikit kita berbicara tentang hal-hal yang sering ya di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam prakteknya. Jadi kali ini Dokter Henry, kira-kira kita berbicara tentang apa nih? Kayaknya masalah kesehatan rongga mulut dulu lah ya. Iya, kali ini kita akan bicara tentang kanker rongga mulut. Karena kanker rongga mulut itu sering terabaikan atau masyarakat tidak aware, sehingga kalau sudah parah baru datang ke dokter. Itu yang kita akan bicarakan tentang kanker rongga mulut hari ini, Dok. Oh iya, jadi saya kira ini menarik sekali, Dokter. Jadi bukan saja konsumsi para dokter bedah, tapi juga seluruh masyarakat kita agar mengetahui bagaimana kira-kira secara dini harus curiga bahwa ini kemungkinan besar adalah suatu penyakit yang menuju ke arah tumor ini. Silakan Dokter ini. Siapa sekarang narasumber kita yang akan kita ajak bicara? Siang ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, Dr. Diani Kartini, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Selamat siang, Dr. Diani. Selamat siang, Dr. Henny, Dr. Hendri. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Iya, Dok. Kita mulai, Dokter ya. Ya. Kita akan bicara tentang kanker rongga mulut. Jadi kanker rongga mulut itu berapa sering sih ditemukan di masyarakat, Dr. Diani? Ya, sebenarnya untuk kanker rongga mulut itu kalau berdasarkan dari data Globokan di 2020, dia menempati urutan sekitar 16 kalau nggak salah hari ini. Nah, itu terjadiannya 350.000 untuk kejadian kanker rongga mulut. Per apa itu? Itu untuk per tahunnya. Jadi memang ini yang seringkali masyarakat kurang perhatian gitu untuk kanker rongga mulut. Jadi memang kita terima kasih sekali kita bisa berbincang masalah kanker rongga mulut. Ya. Dokter Diani, Dokter Diani ini kan sebagai praktisi bedah tumor ya. Apakah angka-angka tadi itu angka yang real ada ditemukan di RSCM atau itu hanya satu fenomena gunung es di mana sebenarnya lebih banyak lagi sebetulnya? Sebenarnya gitu dok, jadi betul itu bisa, kalau tadi kan data di Globokan, kalau data di RSCM sendiri memang kita banyak ketemu di stadium yang lanjut ya. Kalau kita perhatikan mungkin sekitar 60-70% itu pasien datangnya di sudah stadium lanjut. Nah ini kan sebagai seorang dokter juga, aduh kenapa kok bisa datangnya di terlambat gitu, padahal ini di tempat yang maksud saya yang fasilitas semuanya ada gitu. Mungkin karena masyarakat belum aware tentang gejalanya. Ya. Jadi kalau udah besar tumor baru datang. datang. Jadi, mungkin Dr. Diani bisa jelaskan tuh gejalanya apa aja sih yang harus diperhatikan untuk gejala kanker rongga mulut ini. Ya, untuk kanker rongga mulut itu sebenarnya kan itu suatu kanker yang ada di dalam rongga mulut ini. Jadi di situ ada kanker lidah, kemudian ada kanker langit-langit atau palatung, kemudian lapisan pipi dalam, kemudian juga di gigi atau gusi. Nah itu merupakan suatu kanker rongga mulut. Tapi berdasarkan data memang mayoritas yang paling banyak adalah kanker lidah. Nah ini yang data di kami ya, artinya di RSCM paling banyak di kanker lidah. Nah memang untuk gejala-gejala awal yang mungkin sering diabaikan bahwa ada sariawan. Dan sariawan di lidah yang nggak sembuh-sembuh, atau sariawan di lapisan dalam di bukal, di mukosa bukal itu yang nggak sembuh-sembuh. Nah ini kadang-kadang pasien tidak tahu ini apa, orang tidak tahu. Kemudian juga misalnya ada gigi yang karies, karang gigi yang melukai misalnya lidah, melukai lapisan dalam pipi. Nah itu nggak perhatian, lama-lama tambah besar. Nah ini harus dikoreksi, harus dibetulkan. Kalau lukanya
terus-terusan bisa menyebabkan kanker juga. Iya. Ya. Jadi Dokter Diani, banyak teman-teman kita di ujung-ujung tombak kita lah yang pertama menemukan ini. Jadi buat teman sejawat kita di Fasiankes Primer, kira-kira nasihat dokter apa ya supaya mereka juga cepat aware dan kalau perlu jangan terlalu lama di Fasiankes Primer, segera dirujuk begitu. Ya, jadi kalau misalnya ketemu lesi atau sariawan, diobatin, kemudian sembuh, berulang lagi, terus berulang, dan ini harus dicari sebabnya. Ya. Kemudian juga perlu ditanyakan ke pasien mengenai gigi, ada gigi lubang tidak, atau gigi yang mengenai melukai, nah itu, atau gigi tajam, nah itu perlu ditanyakan ke pasien. Nah ini karena kita mesti curiga kenapa nggak sembuh-sembuh atau ada sebab lain, karena pasti tentunya ada pemeriksaan lain gitu. Ya, baik. Kalau dari sisi pasien pasti ada juga nih pertanyaan. Kenapa sih penyebabnya apa kok bisa kanker gitu? Ya, Kemudian sariawan yang tidak sembuh-sembuh, berapa lama batasan nggak sembuh itu? Ya. Itu dua pertanyaan Pasti. itu kalau ini. ya, jadi memang kalau tadi yang pertanyaan penyebabnya kan ada beberapa faktor risiko, misalnya perokok, orang hidupnya nggak bagus, kemudian kebiasaan ngilang. Nah itu makanya kenapa Nyeri juga ya dokter ya? ya makanya Makan siri ya? betul, makanya kalau kayak di India yang kebiasaan mereka masih banyak mengilang, risikonya cukup tinggi. Ya, ya, gitu. ya. Dokter Henry nggak ngerokok ya? Anda. Terus minum alkohol seperti Ya, itu. ya. Jadi ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Nah tadi misalnya ada sariawan mungkin dalam 1 bulan tidak sembuh-sembuh atau sembuh enggak atau tambah melebar, dokter Reni. Nah itu kita harus waspada. Ya. Ya, saya kira sudah semakin jelas ya ini ya. Jadi memang hal-hal seperti ini, di samping mungkin untuk oral hygiene ya, artinya kebersihan rongga mulut ya dokter Diani ya, Ya. itu harus baik ya. Jadi Ya. Jadi hati-hati dengan sariawan kalau sudah lebih sakit. Iya, kan kita juga harus misalnya kenal rongga mulut sendiri. Jadi misalnya, ini kok pasti sakit sariawan, ya kan sakit. Nah kalau apalagi tambah melebar, dan itu kita memang harus lebih hati-hati. betul. Iya. Ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu atau yang suka nyeri, Iya. jadi mestinya teman-teman di Fasiankes Primer tuh udah harus wanti-wanti ya, Iya, lihat betul. yang bibirnya merah-merah karena nyeri gitu ya. Kan masih Iya, banyak kayak iya, di Indonesia cukup masih. lumayan. Iya. Ini mungkin hubungannya dengan screening, dokter Diani. Iya betul. Ya, ya. betul. Bagaimana? Apakah ada screening untuk kanker rongga mulut? Ya sebenarnya sih ada screening kanker rongga mulut, kemudian juga seseorang bisa memeriksa sendiri apa yang perlu diperhatikan. Kita bisa menggunakan cermin, kemudian melihat di depan cermin, kemudian kita lihat misalnya menggunakan tangan kita raba ada benjolan atau tidak, kemudian kita lihat misalnya lidah, kalau lidah kegigit pasti ada Ya, luka atau nyeri. ya. Nah itu harus dicek sendiri bisa dokter Reni. Ya, jadi kalau kita di payudara ya tuh kita ada pemeriksaan sadari ya. gitu ya. Sadari, iya. Masih ya sampai sekarang dokter. Masih. Nah, sadari. Jadi kalau untuk rongga mulut itu tadi ya. Iya, screening jadi ya. ada juga. Jadi orang kenal tubuh sendiri gitu. Iya. Ya, itu bisa. Dokter Henry pernah Apa ya? menemukan pasien-pasien kanker rongga mulut? Kalau saya jarang karena saya kan pediatri. Oh kan. iya betul. Saya juga jarang sekali menemukan karena yang paling sering itu kan kita melihat dari yang sisi luar ya, jadi tumor-tumor yang di sini. Tapi kalau yang di dalam saya agak jarang menemukan. Ya. Mungkin justru datangnya ke dokter gigi. Iya. Iya, betul. Jadi memang harus dibuktikan nanti dengan ada pemeriksaan penunjang, ada biopsi dan sebagainya. Kita bisa tahu untuk ini pasien akan diapakan. Ya. Termasuk berikut terapi di dokter Henry nih, terapinya untuk kanker rongga mulut nih ya, dokter Henry ya.
Bisa dijelaskan mungkin dokter Diani? Ya, jadi kalau kanker rongga mulut itu paling banyak dok untuk apa? Jenis patologinya itu jenisnya squamosa, jadi karsinoma sel squamosa. Itu hampir 80%. Nah kemudian bagaimana kita terapi? Nah ini kadang-kadang yang kita mesti jelaskan ke pasien, misalnya kita sampai menjelaskan lidahnya mesti dipotong, itu dari pasien udah pasti mikirnya udah macam-macam gitu. Nah tentunya sebelum kita tindakan ada beberapa pemeriksaan. Kita kan sebagai dokter harus pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah pemeriksaan penunjang itu macam-macam dokter. Ini kan ada MRI, ada CT scan. Nah kita tinggal keperluannya mana nih, kita keperluannya yang mana. Kemudian juga yang paling penting adalah biopsi. Ini yang sering pasien takut adalah biopsi dengan beberapa apa ya, tentunya kayak hoax mungkin ya, yang dibikin menyebar lah, bikin macam-macam. Nah itu pasien pasti takut. Nah kita harus melakukan biopsi untuk terapinya. Kemudian kita juga harus mencari penyebarannya. Itu bisa menyebar ke kelenjar getah bening dan juga menyebar jauh. Jadi sebelum kita lakukan tata laksana, kita cari dulu untuk penyebarannya sampai mana. Saya pernah baca literatur bahwa cyanida itu yang cepat sekali ya dokter ya? Iya dok, jadi kalau tergantung nanti kan pasien datang di semakin dini semakin bagus tentunya prognosisnya, angka harapan hidupnya. Nah tapi memang untuk modalitas utama pembedahan, kemudian ada kemoterapi, radiasi, imunoterapi. Nah ini yang cukup berkembang. Ya, jadi highlight ini semakin dini pasien datang akan semakin baik hasilnya dengan terapi. Ini jadi kalau kebanyakan mikir gimana ya nanti begini akan berjalan waktu terus-terusan berjalan, nanti malah jadi stadiumnya naik jadi apa? Jadi justru prognosanya jelek. Jadi jangan ditunggu sampai ini ya. Nah tapi saya dengar dokter Diani ada juga keluhan yang bau mulutnya khas ya. Iya, jadi untuk yang squamous cell dokter itu memang baunya khas, cukup khas itu, dan makanya ada beberapa juga saya pernah dapat ya dok untuk tumor di lidah. Itu jenisnya limfoma itu cukup jarang, limfoma maligna pada lidah cukup jarang. Itu juga akan memberikan gambaran klinis yang sedikit berbeda, dan juga baunya untuk sel squamosa itu memang khas ya. Jadi jangan tunggu. Seperti apa ya, tanduk terbakar atau gimana ya gitu. Jangan tunggu udah gede banget. Jangan tunggu berbau dulu ya. Iya. Baik sahabat Pamijaya, kita sudah berbincang-bincang dengan Dr. Diani dan Dr. Henry dan saya mengenai kanker rongga mulut. Jadi kanker rongga mulut sini ada deteksi dininya. Ya, ada suatu gejala yang bisa diperhatikan dengan misalnya sariawan yang tidak sembuh-sembuh atau sudah diobati kemudian kambuh lagi. Kemudian beberapa faktor resiko yang sudah disebutkan tadi, merokok, pinang atau menggunakan sidet dan lain-lain, itu sudah dijelaskan. Dan yang penting untuk diingat bahwa kanker rongga mulut ini bisa disembuhkan dengan terapi yang tepat asalkan kelihatan bukan dalam kandungan hazard. Demikian ya Dokter Diani. Iya, betul sekali. Mungkin dari Dokter Diani ada suatu saran, suatu pesan untuk sahabat Pamijaya mengenai kanker rongga mulut ini. Ya terima kasih Dokter Neni. Sahabat Pamijaya, jadi kita harus mengenal rongga mulut kita sendiri. Jadi jika ada suatu kelainan atau berasa ada sesuatu yang tidak pas, sariawan yang tidak sembuh-sembuh, kemudian juga misalnya ada karang gigi atau gigi tajam, segera temui dokter. Jadi jangan dianggap sepele satu sariawan tersebut karena bisa berakibat fatal. Sepertinya itu pesan. Terima kasih Dokter Diani. Itu tips dari pakarnya nih. Ya. Iya. Silakan. Henry ada tambahan lagi Dokter Henry? Saya kira cukup. Jadi sahabat Pamijaya semua apa yang disampaikan oleh dokter narasumber kita yang hebat ini, Dr. Diani ini, semoga bisa menambah wawasan kita di dalam menjaga kesehatan
mulut secara khusus dan umumnya untuk kesehatan tubuh kita. Saya kira demikian. Dr. Henny, silakan saya kembalikan ke Dr. Henny. Iya, sampai jumpa di podcast berikutnya di Abidaya. Selamat siang. Salam. Oke, dokter.